Halo semua warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Snake in the Eagle's Shadow, yang berkisah tentang rivalitas dua perguruan besar. Di film ini kita juga diperlihatkan awal mula Jackie Chan dalam mempelajari kungfu. Oke, biar nggak lama-lama lagi kita di intro, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu dukung selalu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film, dua guru besar dari perguruan kungfu elang dan juga perguruan kungfu ular saling berhadapan satu sama lain. Sang guru besar dari perguruan elang yang bernama Huang mempunyai ambisi untuk melenyapkan seluruh orang perguruan ular. Nah, faktanya kedua perguruan itu memang sudah saling tidak menyukai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan Huang yang telah membunuh 3.000 orang dari perguruan ular dan sangat yakin akan sebentar lagi perguruan ular akan lenyap selamanya. Namun si guru besar perguruan ular sangat meyakini jika perguruan ular akan tetap ada karena saat ini masih ada dua orang pewaris jurus ular, yaitu Chow dan juga Pai. Setelah itu mereka pun berduel hingga tewas. Scan kemudian berpindah ke sebuah perguruan kungfu Huang Tai, di mana di sana sang pemeran utama tinggal. Ia bernama Chen Fu. Alih-alih dapat menguasai jurus kungfu, Chen Fu malah menghabiskan hari-harinya dengan menjadi pesuruh dan babu. Itu dikarenakan ulah dari Guru Li dan juga Guru Lu. Bahkan mereka berdua juga sering menjadikan Chen Fu sebagai media dalam belajar kungfu. Chen Fu sendiri merupakan seorang anak yatim piatu yang dibawa oleh guru besar perguruan bernama Guru Hong. Adegan kemudian berpindah ke seorang pria tua yang bernama Pai yang sedang bersantai-santai di kamar kos-kosannya. Tak lama kemudian si pemilik kos-kosan datang untuk mengusirnya karena ia telah menunggak uang sewa selama 1 bulan. Singkat cerita, Pai yang saat ini sudah tidak memiliki tempat tinggal memutuskan beristirahat di depan perguruan kungfu Hong Wei. Perguruan kungfu Hong Wei sendiri sedang kedatangan tamu seorang hakim yang ingin memasukkan anaknya ke dalam perguruan kungfu. Guru besar perguruan Hong Wei yaitu Guru Zhu terus-menerus mempromosikan perguruannya. Si anak yang tidak yakin kemudian menantang untuk memecahkan sebuah batu bata. Guru Zhu yang tidak ingin kehilangan pundi-pundi uangnya menyuruh muridnya untuk memecahkan batu bata tersebut. Setelah melihat murid dari Guru Zhu yang berhasil memecahkan batu bata, anak dari Pak Hakim memutuskan untuk memilih berlatih di perguruan Hong Wei. Akan tetapi karena melihat tangan si murid yang bengkak-bengkak, membuatnya mengurungkan niat untuk berlatih di sana. Guru Zhu yang melihat Pai di depan perguruannya menganggapnya sebagai pembawa sial dan kemudian menyuruh muridnya untuk mengusir Pai. Chen Fu yang melihat Pai sedang dikeroyok langsung menolongnya dan kemudian mengajaknya ke tempat tinggalnya. Singkat cerita, Pak Hakim bersama dengan anaknya kini sudah berada di perguruan Hong Tai dengan tujuan yang sama dengan sebelumnya. Seperti biasa, Guru Li mempromosikan perguruannya karena guru besar mereka saat ini sedang menjadi juri di perlombaan kungfu. Untuk membuktikannya, Guru Li memanggil Chen Fu yang akan digunakan sebagai media.
Guru Li juga telah memperingatkan kepada Chen Fu untuk tidak melawan saat dipukul. Pai yang melihat wajah lebam Chen Fu menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Namun Chen Fu menolak untuk memberitahunya. Si koki kemudian menjelaskan ke Pai jika itu adalah ulah dari Guru Li yang menjadikan Chen Fu sebagai samsak hidup. Pai yang tidak ingin melihat Chen Fu bersedih kemudian mengajarinya sebuah jurus kungfu. Di pagi harinya, Chen Fu dikagetkan dengan Pai yang sudah tidak ada di kamarnya. Sebelum pergi, Pai telah meninggalkan beberapa pesan dan petunjuk ke Chen Fu untuk berlatih kungfu, agar nantinya ia dapat melawan saat dianiaya oleh Guru Li. Singkat cerita, Pai yang sedang mencari keberadaan Cho dikejutkan dengan kemunculan seorang misionaris. Pai kemudian masuk ke sebuah rumah yang memiliki tanda ular di depan pintunya. Ketika berada di dalam rumah, ternyata Pai telah dinanti oleh bawahan Huang. Tak lama kemudian si misionaris datang. Ia ternyata adalah seorang pembunuh bayaran suruhan Huang. Beruntung Pai masih bisa berhasil kabur dari keroyokan mereka berdua. Adegan kemudian berpindah ke perguruan Hong Tai, di mana di sana Pak Hakim datang untuk menanyakan perkembangan putranya. Guru Li kemudian memanggil Chen Fu untuk dijadikan sebagai bahan pukul. Namun Chen Fu yang kini sudah memiliki sedikit ilmu kungfu berhasil melawan balik. Hal itu benar-benar membuat Pak Hakim marah dan memutuskan untuk memindahkan anaknya ke perguruan Hong Wei. Guru Li yang begitu marah karena telah dipermalukan langsung mengusir Chen Fu dari perguruan. Tak lama kemudian Chen Fu bertemu dengan Pai yang sedang dalam keadaan sekarat. Ia kemudian membawa Pai ke sebuah tempat dan merawatnya. Setelah sedikit membaik, Pai memutuskan untuk mewariskan jurus ular ke Chen Fu. Akan tetapi Pai meminta Chen Fu untuk berjanji 3 hal. Yang pertama, tidak memanggil Pai sebagai gurunya. Kedua, tidak menggunakan ilmunya kecuali terpaksa. Dan ketiga, tidak membantu Pai ketika ia sedang bertarung dengan seseorang. Pada awalnya Chen Fu tidak setuju, namun Pai memintanya untuk berjanji, dan akhirnya Chen Fu pun berjanji. Di scan lainnya, Chen Fu kini sudah diizinkan kembali ke perguruan. Dan seperti biasa, Guru Li lagi-lagi mengerjai Chen Fu. Akan tetapi Chen Fu yang kini sudah mahir bela diri berbalik mengerjai Guru Li. Tak lama kemudian mereka kedatangan Guru Zhu bersama dengan seorang juara bela diri tingkat provinsi yang kita sebut saja John. Kedatangan mereka adalah untuk memberikan pelajaran kepada perguruan Hong Tai yang tidak mau mengucapkan selamat kepada si John yang baru saja menjadi juara. Si John kemudian menantang Guru Li dan juga Guru Lu untuk melawannya. Guru Li dan juga Guru Lu yang memang tidak kompeten menjadi bulan-bulanan si John. Hal itu membuat semua murid perguruan Hong Tai untuk pindah ke perguruan Hong Wei. Keesokan harinya, Guru Hong yang telah kembali dikejutkan dengan perguruannya yang sepi. Guru Hong yang sangat marah mendatangi perguruan Hong Wei untuk menantang si John berduel merebut kembali muridnya.
Chen Fu yang melihat Guru Hong hampir kalah hendak untuk menolongnya. Akan tetapi ia teringat dengan janjinya dengan Pai. Chen Fu akhirnya terpaksa melawan ketika si John terus-menerus menghajar gurunya. Namun Chen Fu tidak menyadari jika Huang telah mengawasinya. Sesampainya di perguruan, Chen Fu melihat selembar surat dari Pai yang pergi karena ada urusan mendadak. Pai juga memberikan kitab ke Chen Fu untuk mempelajari jurus ular ke tahap selanjutnya. Tak lama kemudian Huang mendatangi Chen Fu untuk menanyakan keberadaan Pai. Huang menjelaskan jika ia adalah teman seperguruan Pai dan ingin memberikan kejutan kepadanya. Pada awalnya Chen Fu tidak mempercayai Huang, hingga akhirnya Huang menantangnya berduel. Pada akhirnya Chen Fu yang kini telah percaya dengan Huang memberitahukan jika Pai baru saja pergi. Chen Fu berjanji akan mengabarkan ke Huang jika Pai telah kembali. Setelah itu Chen Fu dikejutkan dengan kitab milik Pai yang telah dicakar oleh seekor kucing. Secara tak sengaja Chen Fu melihat si kucing yang sedang bertarung dengan seekor ular kobra. Nah, dari situ Chen Fu memiliki ide untuk memadukan jurus ular dengan jurus cakar kucing. Adegan berpindah ke Pai yang dikejutkan dengan melihat Zhou yang telah mati digantung oleh bawahan Huang. Setelah itu terjadilah duel antara Pai dengan bawahan Huang. Setelah itu Pai kembali menemui Chen Fu, dan ternyata selama ini si Koki merupakan bawahan dari Huang yang sedang menyamar. Ia pun memasukkan racun ke teh milik dari Chen Fu dan juga Pai. Chen Fu kemudian mengatakan ke Pai jika ada seseorang yang sedang mencarinya. Chen Fu lalu memintanya untuk menunggu sembari ia memanggil Huang. Namun ketika Huang sudah sampai, Pai sudah tidak ada di tempat. Huang yang melihat jejak Pai di dinding langsung mengejarnya. Chen Fu pun ikut mengejar, namun di dalam perjalanan ia dihadang oleh si misionaris. Chen Fu akhirnya berhasil mengalahkan si misionaris berkat jurus barunya. Sementara itu Huang telah berhadapan dengan Pai. Namun Pai yang sudah tua berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Huang. Beruntung Chen Fu datang untuk menolong Pai, dan akhirnya terjadilah duel akhir antara Chen Fu dan juga Huang. Di akhir film, si Koki mendatangi mereka berdua. Si Koki kemudian hendak untuk membunuh Chen Fu, namun berhasil dihentikan oleh Pai. Si Koki kemudian mengatakan jika teh yang tadi mereka minum telah berisi racun dan sebentar lagi mereka akan tewas. Namun si Koki tidak menyadari jika Chen Fu telah mengganti teh itu karena Pai yang tidak menyukai teh panas. Pada akhirnya mereka menamai jurus itu dengan sebutan Snake in the Eagle Shadow. Film pun selesai. Oke bos, sekian aja untuk video hari ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten lainnya.